saya diutus tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga salah satu ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau utamakan adalah akhlaknya. Artinya seandainya orang mengagumi Nabi dengan kedudukannya, dengan jabatannya, niscaya mungkin hanya 100-200 tahun orang tidak akan bangga lagi kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau seandainya orang hanya mengagumi beliau dari hartanya, dari materinya, mungkin saat ini beliau sudah tidak ada orang yang akan bangga lagi. Sebab sudah banyak orang yang kaya, sudah banyak orang yang berharta miliarder. Tapi tentunya beliau akan tetap dikenang sampai akhir zaman, tidak lain dan tidak ada bukan adalah karena akhlaknya. Sehingga tidak ada yang akan kita kenal, oh ini hebat, seperti ini rumah Nabi, tidak. Seperti ini istana Nabi, tidak. Justru yang akan terus dikenang adalah seperti inilah sifat kemuliaan sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hanya ambil satu saja kisah beliau. Di antara sifat-sifat mulia beliau, sebagaimana dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwa Nabi sangat haris. Kalau dalam bahasa Arab, haris itu sangat besar sekali keinginannya supaya umat Islam, orang-orang beriman ini benar-benar jadi orang yang baik. Dan raufun rahim, rauf, ar-ra'fah itu mempunyai perasaan yang sangat lembut. Suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau adalah Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ini masuk Islam ketika Nabi sudah berada di Madinah. Dalam riwayat beliau disebutkan beliau bersama Nabi, mengikuti Nabi sekitar 3 tahun. Kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah, beliau termasuk Ashabus Suffah. Ashabus Suffah, sahabat yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga disiapkan oleh Nabi di masjid di Madinah tempat jenis tenda, dan termasuk Sayyidina Abu Hurairah berada di tenda itu, sehingga dinamakan istilah Ashabus Suffah. Dalam riwayat disebutkan kurang lebih sahabat itu Ashabus Suffah 40 orang. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah ini beliau lapar, lapah bahasa tiang jaga ini, lapah. Nah, beliau berkunjung kepada Sayyidina Abu Bakar dengan harapan Abu Hurairah ini nanti ketika datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar supaya ditawari untuk makan. Begitu datang ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah bertanya, wahai Abu Bakar, seperti apa yang hukum-hukum? Justru Sayyidina Abu Hurairah bertanya tentang hukum. Sayyidina Abu Bakar semangat sekali menjelaskan tentang hukum, karena itulah yang ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah. Dan tidak ada satu kata
keluar dari Abu Hurairah berkata pada Abu Hurairah, sudah makan atau belum? Setelah itu beliau keluar, kayaknya kita ke Sayyidina Umar ini. Beliau datang ke Sayyidina Umar. Beliau bertanya lagi, karena sahabat yang paling paham tentang fikih, Sayyidina Umar. Wahai Umar, dalam ayat Al-Quran tentang ini, bagaimana penjelasannya? Dijawab oleh Sayyidina Umar. Panjang jawaban beliau. Dan tidak ada yang diharapkan oleh Abu Hurairah, karena kadang ada yang rauf ini, ar-ra'fah, perasaan yang sangat peka dan tidak ditanya tentang makanan. Kemudian Abu Hurairah keluar dari rumahnya Sayyidina Umar, kemudian diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah memanggil Abu Hurairah. Sini Abu Hurairah, ceritakan. Sudah makan apa belum? Beliau menanya, sudah makan apa belum? Belum ya Rasulullah. Dan itu beliau masuk ke rumah, Nabi bertanya kepada istri beliau, ada makanan? Ada, cuma sedikit. Air susu kambing, cuma sedikit. Ayo udah. Dan dipanggil Abu Hurairah. Dipanggil Abu Hurairah, sini masuk Abu Hurairah. Itu dilihat makanan. Karena ashabus suffah yang kurang lebih 40 orang juga pasti belum makan. Kemudian Nabi merintahkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggillah teman-temanmu ke sini untuk makan. Kemudian Abu Hurairah memanggil teman-teman beliau, dan Nabi, salah satu mukjizat beliau adalah bisa memperbanyak makanan, sehingga semua sahabat datang minum, setelah kenyang lagi yang kedua minum, sampai kenyang terus menerus, sampai Sayyidina Abu Hurairah sudah khawatir ini, jangan-jangan saya dapat apa tidak. Tapi semua sahabat termasuk Abu Hurairah lah minum, lagi minum Abu Hurairah sampai sekenyang-kenyangnya. Nah, bahkan dalam riwayat setelah Abu Hurairah minum, Rasulullah juga minum dari gelas yang diminum oleh para sahabat-sahabat beliau. Sehingga dalam teori dakwah beliau tidak memanggil murid, tapi beliau memanggilnya dengan sebutan sahabat. Sehingga itulah salah satu bentuk ra'fah, kepekaan sosial, perasaan yang sangat dalam, dan beliau tahu apa yang akan dibutuhkan, tahu apa yang dibutuhkan oleh para sahabat-sahabatnya, sehingga tidak perlu terlalu bertanya, dan beliau berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tentunya mudah-mudahan ini dengan maulid ini, jiwa ra'fah ini, hati yang ra'fah, ra'uf dan rahim, kasih sayang, itulah yang mudah-mudahan bisa kita tanamkan dalam hati kita, baik ketika kita jadi pejabat, baik ketika kita jadi guru, jadi orang tua, jadi murid, semuanya insya Allah kalau jiwa ra'fah, ra'uf, peka, rahim, kasih sayang, insya Allah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membentuk generasi, untuk membangun akhlak, insya Allah itu akan kita dapatkan. Mudah-mudahan yang terakhir tentunya kita bacakan Al-Fatihah, khusus kita niatkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat, beserta para tabi'in, para ulama, aulia dan guru. Al-Fatihah. Dan terakhir tentunya kita niatkan khusus untuk Yayasan Ittihadul Ummah, mudah-mudahan Allah berkahi
Allah mudahkan segala